Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang hormati Kepala Desa Bukit Rahayu Bapak Yanto ST. Kalau saya mau tak sebut Pak, pas Pak ya. Yanto ST. Sarjana teknik. Iya. Kadang-kadang SD, iya. Kadang-kadang titel 1 SKM itu suka dipasatin juga. Sarjana kurang mampu. Iya. Karena saya dulu waktu sekolah di Undip itu dapat biaya dari pemerintah. Karena saya nggak punya duit, jadi dibiayai oleh pemerintah, ya beasiswa lah kayak makanya suka dipasatin SKM itu sarjana kurang mampu. Ya. SE ini kadang-kadang ya Allah juga, ya, tapi insya Allah enggak, ya. Cuma kalau pada saat ngantuk aja kadang-kadang kalau ada teman yang SE itu tak ada Ekobang dan Asipem, kemudian KUPT pajak yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suhadi dan Pak Matot, di mana KUPT pajak tadi sebenarnya hadir, namun mungkin karena keterkaitan dengan bulan Februari ini Perpu Mataram ini banyak sekali kegiatan sebagai pajak juga wilayah Tanjung Perpu Mataram dan Wesulan, ya. Wesulan kemarin juga ada kegiatan lomba desa dan sebagainya, demikian juga di Perpu Mataram ada musren bangsa, kemudian ada kunjungan Wakapolda, kemudian ada lomba desa tanggal 22, hari Kamisnya tanggal 23 ada Perpu Mataram Fair, kemudian hari Sabtunya ada kunjungan Bunda Paut di desa Banduran. Dan alhamdulillah baru semalam penutupan Perpu Mataram Fair, ya. Mungkin lelah, padahal kalau usia masih di bawah saya, tapi ya tidak apa-apa, fisik seseorang itu tidak satu dengan yang lain. Kemudian teman-teman para PD dan PLD, dan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya untuk Perpu Mataram, bahwasannya personel PD beberapa waktu yang lalu adalah Bapak Eriansa, kemudian Pak Hendri, dan ada Bapak Juanda. Namun terhitung bulan Februari ini Bapak Juanda beralih tugas ke Kecamatan Pengenahan. Sementara Bapak Saifuddin ini saya perkenalkan, namanya Bapak Saifuddin. Ya, ini sebelumnya selaku PD atau pendamping desa di Kecamatan Sidomulyo. Jadi itu awal Februari ini beliau alih tugas di Kecamatan Perpu Mataram, dan beliau sekaligus sebagai korcamnya menggantikan Bapak korcam sebelumnya, ya, menggantikan korcam sebelumnya. Dan untuk kebijakan saat ini tidak ada lagi yang namanya bidang teknik, bidang hukum dan pemberdayaan. Satu sama lain harus tahu dan harus saling mengisi. Hanya bedanya untuk saat ini dibagi, kalau Pak Saifuddin ini atau yang akrabnya dengan namanya Pak Asep, ya Pak Asep, ya Pak Asep. Akrabnya dengan Pak Asep, beliau ini 15 desa, namun untuk Pak Hendri dan Pak Eri itu bagi tugas ada yang wilayah agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian tersebut marilah kita perlihatkan bahwa Allah Tuhan Yang Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga sore hari ini kita masih diberikan suatu nikmat, terutama nikmat sehat, baik jasmani dan rohani, sehingga kita sama-sama dapat hadir di Bukit Rahayu ini dalam acara yang pertama adalah sosialisasi masalah pajak bumi dan bangunan, kemudian sekaligus ada acara monet di tingkat 3 dan ADD di bulan yang keempat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salawat salam yang kita nantikan sahabatnya di yang akhir nanti yang semati, Bapak Ibu dan undangan. Pada hari ini kita semua ada dua kegiatan, karena kalau tidak dijadikan satu kita sudah tidak ada waktu lagi, ya. Untuk monet ini kalau kita pisah-pisah sudah membutuhkan kurang lebih 1
sekitar hampir 7 hari. Kalau kita buat sehari itu ada dua desa, berarti kurang lebih 8 hari ya, 7 hari setengah, 8 hari lah ya. Nanti kemudian baru sosialisasi masalah pajak nanti di media. Karena pesan kamu saya sampaikan sebenarnya sudah 100%. Terima kasih kepada semuanya ya, Wakil Khusus, Pak Kades dan Pemdesnya, dimana dengan capaian Puji Rahayu ini 100% membawa Kecamatan Pergo Mataram ini nomor 1 Kabupaten Lampung Selatan. Baru tahun ini, beberapa waktu yang lalu Pergo Mataram ini pada peringkat 34 ya. Namun tahun ini alhamdulillah berkat kerja dari Bapak Ibu Panjenengan Sami, desa salah satunya adalah Desa Puji Rahayu. Adapun capaian kumulatif kita sudah mencapai 85%. Salah satunya adalah sumbangsi dari Desa Puji Rahayu 100%. Ya, sehingga tahun ini kita bisa ada pada posisi 1 Kabupaten Lampung Selatan. Nanti Batu Agung tetap paling tidak ada rehab lah, walaupun kemarin Pak Bupati memberikan suatu arahan langsung untuk tahun ini ada inflasi ya, ada inflasi. Anggaran BU untuk Kabupaten Lampung Selatan pun hanya sebesar 18 miliar. Tetapi namanya pimpinan itu yakinlah banyak cara untuk membangun daerahnya. Saya akan alihkan ke wilayah timur, dan wilayah timur itu nanti jalan yang dilalui dari Puji Rahayu ini sampai ke, nggak tahu apakah nanti berdasarkan musyawarah hasilnya di Puji Rahayu, di Batu Agung, ataupun nanti di Tanjung Harapan. Tapi paling tidak arahnya dari sini, supaya apa? Supaya Pak Bupati tahu ya kondisi jalannya seperti itu ya, supaya tergerak sehingga depannya nanti dibangun dengan cara apapun terserah kan gitu. Setelah Lebaran ya, ini sebenarnya waktu yang nggak lama lagi, karena sebentar lagi Pak Nyuan lagi tinggal di besok itu sudah Maret ya, sudah Maret ya, dimana itu diantaranya adalah untuk BLT minimal 40% ya, tapi tahun ini aturannya adalah BLT maksimal 25%, minimalnya tetap harus 10% ya, dimana pada saat Pusdesus kemarin ya ditemukan Puji Rahayu ini berjumlah bukan yang untuk tahun ini 29 ya, insya Allah ya. Kalau tidak ada suatu hal kita tinggal menunggu perbukian. Tapi kemarin tinggal saya juga di Pak Alfian ya Pak ya, dengan aktivitas itu tahun 2023 ini mudah-mudahan tetap Puji Rahayu ini masih bisa bangun ya. Tapi DBH-nya sama sebenarnya ya, DBH-nya sama, kurang lebih juga sama 39 juta ya. Di antaranya gunanya untuk hari ini ya, untuk snack, untuk kopi, untuk makan buah, dipertahankan lah ya. Dan nanti tolong sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwasanya saat ini bukan kejadian itu bukan ya, cuma menyampaikan bahwa saat ini Dispenda atau yang sekarang namanya BPPRD itu ada MOU bersama dengan yang namanya Kadari dan TNI Polri. Terkait apa? Terkait dengan wajib pajak yang tidak patuh. Gitu. Tapi ini tidak untuk masyarakat Puji Rahayu tidak. Ya. Ini hanya nanti kalau kebetulan bapak-bapak jenengan Sami itu ngobrol di gardu pada saat ronda dan sebagainya. Mungkin ada nanti ngobrol dengan desa yang lain ya. Dan mungkin pada saat sosialisasi ini saya lupa menyampaikan. Dan ternyata waktu di Puji Rahayu Pak Camat menyatakan ada MOU. Jadi siapapun nanti
apalagi ada perusahaan yang nakal yang mau bayar pajak. Nanti kalau sudah didatangi oleh Kajari, TNI Polri, kemudian dipasangi garis kuning, polisi lain, terus rampung urusan pemerintahan desanya, di mana saat ini di kecamatan kita ini ada beberapa kegiatan, namun support dari Pak Kades dan pemerintahan desanya alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan baik. Yang terakhir tadi malam sudah ditutup yang namanya Mergo Mataram Care, di mana baru terbentuknya Kecamatan Mergo Mataram setelah 22 tahun, baru beberapa waktu yang lalu bisa kita launchingkan. Sekali lagi terima kasih Pak Kades support dan dukungannya. Mudah-mudahan untuk tahun depan, karena kemarin itu baru Mergo Mataram baru yang ketujuh, masih ada 10 kecamatan lagi yang belum, dan itu insya Allah selesai pada akhir tahun ini. Artinya apakah nanti saran dari Bupati untuk mengadakan kegiatan yang serupa atau tidak? Kalau seandainya ini mesti digelar hari ulang tahun Mergo Mataram lagi yang ke-23, artinya rencana dan insya Allah akan saya gelar di wilayah timur, mulai dari Pasar Tegal sampai dengan Tanjung Harapan. Masih atas kekuatannya dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pajak PBB ya, dan konek CD dan ADD Desa Bujirayu secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kades, di sini sebelum tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat yang mana saya ditugaskan di Mergo Mataram ini per Februari. Jadi sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Saifuddin, alamat Tanjung Baru, Kecamatan Mergo Mataram. Alhamdulillah sudah punya anak dan istri. Dan yang selanjutnya sedikit cerita yang mana saya sebelum di Mergo Mataram tadi disampaikan oleh Pak Camat, saya bertugas dari mulai tahun 2016 itu di Lampung Barat 1 tahun, dan 2017 November saya ditugaskan di Waisulan 1 bulan setengah, dipindah lagi 1 tahun setengah di Kalianda, dipindah lagi di Sidomulyo 3 tahun setengah. Di sini selaku perwakilan Kementerian Desa yang mana mendampingi wabil khusus terutama dana desa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwasanya saya selaku koordinator kecamatan ataupun disebut dengan Kodam ini tanggung jawabnya 15 desa. Gitu. Jadi saya juga hadirnya di sini bukan berarti saya lebih paham, tapi mudah-mudahan apa yang saya dapat ilmu dari kabupaten lain, kecamatan lain, insya Allah akan saya salurkan ke terutama khusus di Kecamatan Mergo Mataram ini. Jadi mohon kerjasamanya, apapun kami di sini adalah mengawal ataupun menyampaikan regulasi-regulasi yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi itu tugas kami. Jadi cukup mengingatkan ya, mungkin itu karena nanti ada sosialisasi dari pajak dan kami nanti pendamping desa akan monitoring dana desa tahap 3 dan ADD tahap triwulan 4. Sholawat dan salam tentunya tak lupa mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya dari pihak pajak ini nggak ada lagi Pak yang mau disampaikan kecuali kita sharing aja ya Pak ya, sharing capaian sudah 100%, artinya itulah bukti
kerja keras Bapak dan Ibu yang dikomandoi oleh Pak Kepala Desa. Gitu. Karena apa? Kami pun seperti itu. Walaupun kami ini mengatakan kami bekerja berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, ternyata kalau capaiannya anjlok, berarti kita termasuk nggak bekerja ya Pak ya. Tapi kalau puji rahayu, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi Pak, betul. Hanya terkendala yang disebutkan oleh Pak Kades tadi, Pak ya. Nah, tapi ya itu nanti, ya insya Allah nanti ada jalan keluarnya Pak ya. Dan saya hanya melengkapi saja, yang lebih banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Memang benar adanya Pak Ibu ya, yang namanya MOU itu ada betul Pak. Ada betul. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Camat tadi, ya seperti itu. Itu memang yang ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi kita tidak formil ya Pak ya, karena sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Camat. Kita sharing aja Pak, kita sharing persoalan ke depan yang akan kita hadapi. Ya belum pernah untuk tahun yang sekarang ya Pak ya, untuk tahun yang ini belum ada bocoran lah bahasanya Pak ya, karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, di kabupaten itu sedang inflasi, bukan di kabupaten saja tapi hampir semua ya Pak ya sedang inflasi. Jadi Pak Kadus, Pak RT yang sudah bersentuhan langsung kepada masyarakat, saya ulangi lagi, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tanpa Bapak dan Ibu, kami pun sama Pak, nggak berarti, nggak ada artinya kami di kecamatan tanpa kerja keras Bapak dan Ibu, gitu. Jadi kita tidak perlu banyak ngalor dan ngidul ya Pak, karena yang mau saya omongin apa Pak, capaian sudah 100% kan, bukti Bapak itu Pak, nggak bisa dipungkiri lagi, gitu. Jadi sudah nggak ada masalah lagi untuk gulungan panglimanya. Kemudian pengajuan penghapusan juga sudah dihapus Pak. Untuk pengajuannya juga sudah dihapus. Ya. Pertama SPBT kami serahkan ke desa Puji Rahayu. Itu nilai tagihannya 42.093.617 rupiah. Ini tagihan pertama SPBT keluar. Kemudian setelah mengajukan penghapusan, Desa Puji Rahayu besar tagihannya 39.962.855 rupiah. Jadi sudah ada penghapusan, Kemudian target untuk tahun 2023 ini nanti. Untuk 2023 ini nanti Puji Rahayu untuk sementara Pak ya, untuk sementara Puji Rahayu 39.738.739 rupiah untuk target di 2023. Artinya tidak ada kenaikan Pak ya, untuk PBB. Entah kalau golongan 45 nya kita belum tahu, namun kayaknya juga ada kenaikan untuk PBB. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada komplain di antara tugas khusus PBB dan Pak RT serta Pak Kadus. Katanya ini nggak ada objek, itu nggak ada objek, itu Pak ya. Ya. Hati-hati Pak untuk pengajuan penghapusan. Tanah kita ini bukan tanah kawasan, tanah kita ini tanah sertifikat. Tanjung Sari laporan ini katanya nggak ada, ini nggak ada. Lalu saya yang nyekop kok sampai nggak ada. Ya toh, kayak punya Bu Anissa, ya itu katanya nggak ada. Ada objeknya itu ada. Kalau sampai mau lihat peta desa yang dibuat BPN itu akan ketahuan. Karena saya kerja bukan ngarang Pak ya, kita SPPT-nya ada, orangnya sudah meninggal. Ya, laki-laki perempuan sudah meninggal. Kalau di sini misalkan Mbah Sanjaya Pak Lurah, ya. Mbah Sanjaya itu udah meninggal semua laki-laki perempuan kan. Sedangkan sertifikat atas nama Pak Sanjaya. Nah kalau itu mau dijual, ya
Nah, misalkan itu terus sampai hapuskan. Nah nanti pada saat mau dijual melalui notaris ini menanyakan mana SPPT yang berkaitan dengan sertifikat. Padahal oleh perangkat desa sudah dihapuskan. Nah itu nanti akan mengulang dari awal lagi, akan lebih berat lagi tagihan pajaknya. Makanya kalau itu ada berkaitan yang semacam itu, jangan mudah dihapuskan, biarkan aja. Yang penting siapa sekarang yang garap ditagih pajaknya, ya. Yang penting kita kerja udah nagih pajak. Jangan dulu mengatakan ini nggak ada objek, ini nggak ada objek. Lah aku nek komentari satu demi satu ketemu semua objek. Senin ya Pak. Ngomong hari Senin. Senin aja. Senin aja. Muat. Oh yang paus ya.